Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 6 episode 3. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di tempat camp Lindong dan juga yang lainnya di pegunungan Leian. Ternyata suara gemuruh yang datang dengan energi yang mengerikan itu adalah gelombang monster. Mereka datang dalam jumlah yang sangat banyak, hingga orang yang melihatnya menjadi sangat ketakutan. Para monster-monster kali ini datang menyebar dan mengelilingi seluruh camp, dan mereka pun terlihat akan segera melakukan penyerangan. Tidak lama setelah itu terdengarlah sebuah suara teriakan, "Buatlah pertahanan cepat, gelombang monster akan segera datang." Ternyata yang berteriak itu adalah Moti. Dia kemudian memberikan komando bahwa kelompok Tang Xuan melindungi camp sebelah utara, kelompok Liu Xuan melindungi camp sebelah timur, sementara Moti akan mengurus yang di sebelah barat, dan bagian selatan akan diserahkan pada Lindong. Semuanya harus menahan gelombang monster itu jangan sampai ada yang masuk ke dalam camp. Lindong dan juga trio Muling pada saat ini bergegas untuk melakukan pengamanan camp sebelah selatan. Sambil memanggil tombak tulang buaya, Lindong kemudian berkata pada tim sebelumnya, menyuruh mereka semua yang sudah terluka dan kelelahan untuk mundur dulu, karena Lindong akan mengurus gelombang monster kali ini. Namun orang-orang yang bertugas sebelumnya kini malah melirik ke arah Lindong dan berkata lirih, "Bisakah kami mengandalkan kalian berempat untuk memblokir gelombang monster ini?" Orang-orang itu tampaknya terlalu meremehkan kekuatan Lindong. Tidak butuh basa-basi lagi, Lindong seorang diri pun pada saat ini langsung terjun ke arah kerumunan gelombang monster itu. Orang-orang yang melihatnya pun berkomentar, kenapa dia terlalu sembrono masuk ke dalam gelombang monster? Padahal orang di tahap setengah langkah menuju nirwana saja tidak ada yang berani melakukan hal itu. Dalam sekejap saja kali ini Lindong pun menunjukkan sedikit kekuatannya. Dia dengan cepat melakukan pembantaian sambil tersenyum dan berkata dalam hati, "Hahaha, sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk menyerap banyak energi nirwana." Orang-orang yang tadinya meragukan kekuatan dari Lindong dalam sekejap saja, mereka pun melongo dan mengatakan bahwa ternyata Lindong sangat kuat. Satu persatu kali ini para monster telah tumbang oleh tusukan tombak tulang buaya surgawi milik Lindong. Di sisi lain dari camp selatan, kali ini banyak monster yang belum diatasi. Padahal di sana dijaga oleh Tang Xuan dan juga Liu Xuan yang kekuatannya setengah langkah menuju nirwana. Tang Xuan yang melihat sisi selatan milik Lindong telah dibantai sendiri olehnya pun membuat Tang Xuan kaget, dan dia berkata dalam hati, ternyata Lindong memiliki kekuatan yang besar. Sementara Liu Xuan kini juga berkata dalam hatinya, rumor tentangnya yang bisa bersaing dengan Jinmu ternyata adalah benar. Namun kali ini gelombang monster itu seperti tidak ada habisnya. Mereka terus berdatangan, dan pada saat ini orang-orang dibuat kaget dan syok dengan apa yang mereka lihat. Yang ternyata kali ini di dalam banyaknya gelombang monster itu, tiba-tiba saja muncul 4 monster yang berada di tahap setengah langkah menuju nirwana. Mereka datang dari 4 penjuru untuk mengepung camp. Melihat kemunculan 4 monster setengah nirwana itu membuat Moti menjadi panik. Dia kemudian berteriak, "Tang Xuan, Liu Xuan, Lindong, dan aku, kita semua harus maju. Masing-masing dari kalian akan menghadapi dan menghentikan satu monster setengah nirwana itu." Setelah memberikan komando, Moti pun bergegas maju untuk bertarung melawan monster beruang raksasa yang kekuatannya setara dengan Moti. Dia pun kemudian berkata, "Mari kita lihat apakah monster sepertimu bisa kabur dariku." Orang-orang yang melihat Moti pun spontan menyanjungnya. "Oh, Kak Moti sangat kuat. Tang Xuan juga hebat sekali." Dan pada saat ini 3 orang sudah berhasil memblokir ketiga monster setengah nirwana itu. Karena tidak mau kalah, Lindong pun bergegas maju. Namun banyak orang masih meremehkan kemampuan dari Lindong, di mana saat ini Lindong seorang diri bertarung dengan gagah berani melawan monster singa raksasa yang kekuatannya tidak kalah dari Jinmu. Orang-orang itu pun selalu khawatir jika sampai Lindong kalah, maka nasib camp mereka pasti sudah tamat dan dibantai singa raksasa itu. Lindong pada saat ini masih bertarung sengit dengan singa raksasa.
Orang yang melihatnya kali ini mengatakan, luar biasa, karena Lindong bahkan telah berhasil memberikan serangan lebih dari selusin pukulan pada singa raksasa itu. Mereka pada saat ini sudah tidak meragukan kekuatan dari Lindong, dan mereka merasa bahwa Lindong cukup kuat. Karena Lindong sudah bosan bermain-main dengan singa raksasa, dia kali ini akan mengakhiri pertarungan itu. Dan dengan cepat Lindong pun mengumpulkan energi Yuan, kemudian dia berteriak, keluarlah gajah suci penghancur langit. Dalam sekejap saja, seekor gajah raksasa muncul dari energi Yuan milik Lindong yang mengerikan. Dan tidak butuh basa-basi lagi, gajah itu pun dengan cepat menabrak monster singa raksasa. Benturan keras dari mereka pun menimbulkan dentuman yang keras hingga mengeluarkan cahaya yang terang, yang pada akhirnya singa raksasa itu terlempar puluhan meter akibat tabrakan gajah suci milik Lindong. Namun tidak berhenti sampai di situ. Lindong pun tidak puas hanya melihat singa raksasa terlempar, dan dia dengan cepat bergegas melakukan pengejaran dan menggunakan tombak tulang buaya yang ada di tangannya. Lindong pun segera menusuk leher singa raksasa itu sekuat tenaga. Dalam sekejap saja, darah pun keluar dan mengucur dari leher singa raksasa itu. Dan tidak lama kemudian, singa raksasa yang levelnya setara dengan Jinmu itu pun mati. Orang-orang yang melihatnya pun merasa tidak percaya bahwa Lindong yang level kultivasinya berada di tahap lanjutan manifestasi bisa membunuh 2 tahap lebih tinggi di atasnya. Di mana pada saat ini Tang Xuan juga masih tidak percaya bahwa Lindong sekuat itu. Bahkan dirinya malah pernah meremehkan kekuatan Lindong di awal pertemuan mereka. Karena sudah membunuh monster singa raksasa, Lindong pun menyimpan tombak tulang buayanya, dan kini dia mengambil kristal demon dari singa tahap setengah nirwana yang telah mati. Sambil melihat kristal demon di tangannya, Lindong pun berkata, wow, item yang bagus, kristal demon dari monster setengah nirwana. Dengan cepat Lindong pun menghancurkan kristal itu dan menyerap energi nirwana di dalamnya. Sambil melakukan penyerapan itu, Lindong pun berkata di dalam hati, energi nirwana di dalamnya setara dengan ratusan pil nirwana. Dalam sekejap saja, tubuh Lindong bercahaya dan diselimuti dengan energi nirwana yang menakjubkan. Dia pun tertawa dan mengatakan, hahaha, luar biasa, kekuatanku meningkat dengan pesat. Kita berpindah ke camp dari Jinmu. Gelombang monster yang ada di sana juga belum surut dan bertambah banyak. Jinmu kali ini berkata pada Haisa, jika hanya mengandalkan kekuatan dari harta roh saja, itu belum cukup. Apa kau pikir dengan kemampuan bertarungmu pada saat ini, kau bisa mengalahkan dan juga membunuh monster itu? Haisa pun menimpali, jika saat ini harta roh tingkat bumi yang terbaik untuk mengalahkan gelombang monster adalah harta roh milik Jinmu. Namun Jinmu tidak mau menyanyiakan kekuatannya untuk mengeluarkan gajah suci hanya untuk melawan para monster ini. Di sisi lain, Jinmu memiliki rencana busuk, dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang tim Lindong. Jinmu pun bertanya, apakah Haisa memiliki cara untuk mengarahkan 5 monster tahap setengah nirwana ini ke camp Lindong, dan target utamanya adalah Lindong itu sendiri. Jadi tugas Haisa hanyalah mengarahkan para monster setengah nirwana itu ke tempat Lindong. Haisa pun tersenyum licik. Bukannya dia tidak mau, namun harus ada imbalan yang pantas. Dikarenakan Jinmu paham bahwa Haisa adalah orang yang gemar mengumpulkan harta roh, kali ini Jinmu pun mengatakan, tenang saja, gajah suci penghancur langitku menantikan dirimu. Bagaimana menurutmu? Deal nggak? Haisa pun tersenyum dan berkata, selama itu bisa menghabisi bocah Lindong, maka gajah suci akan menjadi milikku. Lagi pula seni bela diri anak itu juga menarik perhatianku. Yang dimaksud oleh Haisa adalah jari pemenjara surgawi. Selama dia bisa membunuh Lindong, maka secara otomatis Haisa akan mendapatkan 2 imbalan, yaitu seni bela diri gajah suci dan jari pemenjara surgawi. Ini adalah hal yang sangat menggiurkan bagi seorang Haisa yang gemar mengkoleksi pusaka dan juga seni bela diri. Dia pun setuju dengan tawaran bagus ini. Sambil tersenyum licik, Haisa berkata, serahkan padaku. Meskipun bocah itu berhasil membunuh monster setengah nirwana, apakah dia akan mampu melawan 5 monster setengah nirwana sekaligus? Haisa pun dengan cepat terbang ke udara, dan dia mulai mengeluarkan sesuatu dari tangannya dengan senyum penuh kebusukan dan kelicikan, seperti para dewan Konoha yang ingin membeli 100 unit televisi untuk ruang kerja dengan budget 1,5 miliar. Itu televisi model apaan, cuk? Yang menghabiskan dana sebanyak itu?
Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak butuh waktu lama. Kali ini 5 monster tahap setengah nirwana mulai terpancing setelah Haisa menebarkan sesuatu seperti bubuk Indomie. Mereka berlima segera mengejar Haisa, dan dengan cepat Haisa terbang membawa para monster itu ke tempat Lindong. Sambil terbang, Haisa pun tersenyum licik dan berkata dalam hati, para monster sudah terpancing dengan bubuk Indomie yang aku tebarkan. Karena ternyata Indomie bukan hanya seleraku, tapi selera kita semua. Anjay. Sorry ya, ini bukan endorse atau promosi. Bang Sob cuma pengen ngoceh aja, biar gak terlalu tegang mamat cu. Haisa pun masih melanjutkan kata-katanya. Sekarang aku akan membuat bocah itu merasakan apa yang disebut dengan penderitaan. Haisa pun pada saat ini terus meluncur bersama dengan 5 monster setengah nirwana yang mengejarnya. Dia bahkan pada saat ini melewati Moti yang masih bertarung melawan beruang raksasa. Melihat Haisa melintas di depannya bersama 5 monster, membuat Moti berteriak, Haisa, apa yang ingin kau lakukan? Sambil tersenyum Haisa mengatakan, kami kewalahan menghadapi monster-monster ini, dan kulihat Lindong cukup kuat, jadi tolong bantu kami membunuh monster-monster ini. Tidak lama kemudian, Haisa sudah sampai di dekat Lindong. Hal ini membuat Lindong menjadi waspada, dan sekarang terlihatlah sesuatu mirip bola merah menyala yang terus meluncur ke arah Lindong sambil menebarkan bubuk Indomie. Setelah melemparkan bola merah itu, Haisa pun segera pergi. Namun 5 monster setengah nirwana masih mengikuti bola merah penebar bubuk Indomie tersebut yang pada saat ini sudah berada di hadapan dari Lindong. Lindong yang melihatnya pun berkata dalam hati, mungkinkah dia menggunakan aroma dari bola ini untuk menarik para monster? Di mana pada saat ini 5 monster setengah langkah nirwana masih dengan cepat berlari ke arah Lindong tanpa mengurangi kecepatan mereka. Jika ini terus berlanjut, maka 5 monster itu pasti akan segera menerjang tubuh Lindong. Moti yang melihat hal ini pun panik dan dia berteriak, Haisa, sialan kau, kubunuh kau Haisa. Namun Haisa tidak takut dengan ancaman dari Moti. Dia malah tertawa dengan keras. Setelah itu Haisa mengatakan, kau harus membunuh para monster itu terlebih dahulu, baru kau bisa bicara seperti itu. Setelah itu Haisa pun kali ini berbicara pada Lindong. Lindong, kau sangat kuat kan? Ayo tunjukkan kemampuanmu itu. Biar kulihat bagaimana kau mengalahkan 5 monster setengah langkah menuju nirwana. Tatapan mata Lindong pun menajam. Namun mukanya masih terlihat biasa saja, seolah 5 monster ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu menghadapi 5 monster setengah langkah menuju nirwana itu? Dan bagaimana caranya bisa mengalahkan monster-monster itu? Karena Lindong nampak masih santai dan menganggapnya bukan sebagai sebuah ancaman. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.